Assalamualaikum, hai semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sekali membahas salah satu sultan di Turki. Sultan ini berada pada zaman kerajaan Turki Utsmani. Dia seorang yang mempunyai kepandaian dan keberanian yang sungguh luar biasa. Dalam sejarahnya diceritakan sikap tegas dan keimanannya menjadikan dia orang yang berhasil melakukan kota Konstantinopel dari Kaisaran Romawi Timur. Kemudian berganti nama dengan Istanbul. Istanbul kemudian dijadikan ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Siapakah tokoh ini dan bagaimana kelanjutan kisahnya? So guys, let's get straight into it. Tokoh ini bernama Muhammad Al-Fatih. Siapakah dia? Mehmed bin Murad atau yang biasa dikenal dengan sebutan Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada tanggal 27 Rajab 835 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdin, ibu kota Daulah Utsmaniyah saat itu. Muhammad Al-Fatih adalah salah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmaniyah yang paling terkenal. Ia merupakan sultan ketujuh dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih yang bermakna sang penakluk merupakan gelar yang ia terima di tahun 1453. Gelar tersebut disematkan kepadanya setelah berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, benteng terkuat di dunia pada kala itu. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa. Dan termasuk jasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke dalam kerajaan Utsmani. Ayah dari Muhammad Al-Fatih yaitu Sultan Murad II memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan anaknya. Ia menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari beliau kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran, mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematika, ilmu falak, dan strategi perang. Selain itu, Al-Fatih juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran pada usia 21 tahun Muhammad Al-Fatih sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Walaupun usianya baru seumur jagung, sang ayah Sultan Murad II mengamanati Sultan Muhammad Al-Fatih memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Menjadi penguasa Utsmani, Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada tanggal 5 Muharram 855 Hijriah bersamaan dengan tanggal 7 Februari 1451 Masehi. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan kota Konstantinopel. Langkah pertama yang beliau lakukan untuk mewujudkan cita-citanya adalah melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang sangat strategis. Ia memperbarui perjanjian dan kesepakatan yang telah terjalin dengan negara-negara tetangga dan sekutu-sekutu militernya.
Pengaturan ulang perjanjian tersebut bertujuan menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium Romawi di wilayah-wilayah tetangga Utsmania, baik secara politis maupun militer. Gencatan senjata sebelum peperangan dimulai. Pada awal tahun 1453, Muhammad Al-Fatih dan Kaisar Romawi Konstantinus XI melancarkan peperangan besar untuk memperebutkan kota Konstantinopel. Sudah 23 pasukan mencoba menaklukkan kota legendaris ini, namun semuanya gagal. Ancaman terbesar selama 1100 tahun pemerintahan Romawi adalah para pemimpin dari Kekaisaran Turki Utsmani. Peperangan ini akan mengubah jalannya sejarah selama 300 tahun ke depan. Konstantinopel merupakan kota dengan tempat yang sangat strategis, dan kota ini mempresentasikan lapisan-lapisan kekaisaran. Pada zaman itu, kota ini selalu disebut sebagai tanah perjanjian. Siapapun yang menguasai Konstantinopel akan menjadi penguasa dunia. Kaisar Romawi Konstantinus XI digambarkan sebagai sosok yang sangat berani. Dia mengorbankan segala-galanya demi Konstantinopel. Dalam sejarahnya, dia pun ikut berperang melawan Muhammad Al-Fatih hingga tewas dalam pertempuran tersebut. Banyak sekali kesempatannya untuk melarikan diri, tetapi dia memilih setia untuk menjaga kota Konstantinopel dari serangan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih sangat berpegang teguh dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dikarenakan ada beberapa aturan perang yang ditetapkan dalam Al-Quran yang menentukan cara memperlakukan orang saat peperangan, maka serangan terhadap kota Konstantinopel tidak serta-merta dilakukan secara barbar. Beberapa aturan diantaranya adalah memberikan kesempatan agar lawannya berubah pikiran, kesempatan untuk menegosiasikan perjanjian baru, keleluasaan untuk membebaskan diri dari kemungkinan pertumpahan darah kelak. Pada tanggal 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih mengirim tawaran terakhirnya untuk gencatan senjata ke Kaisar Konstantinus XI. Dalam tawarannya itu, Muhammad Al-Fatih akan mengampuni nyawa warga kota Konstantinopel. Beliau juga tidak akan melukai keluarga mereka ataupun harta mereka. Jika Kekaisaran Romawi Timur menyerahkan secara sukarela, rakyat Konstantinopel juga boleh mempertahankan harta mereka. Mereka dijanjikan tidak akan ada penjarahan. Sebagai imbalannya, Muhammad Al-Fatih meminta Kekaisaran Romawi Timur untuk membuka gerbang Konstantinopel dan tunduk kepada Kekaisaran Turki Utsmani. Beliau juga meminta untuk menjadi penguasa tunggal bangsa Romawi. Dan tentunya Kaisar Konstantinus XI menolaknya. Terjadinya peperangan. Dalam peperangan ini, Muhammad Al-Fatih membawa banyak sekali prajuritnya. Tidak diketahui jumlah pastinya. Ada yang menyebutkan 80.000 prajurit,
Ada juga yang bilang 150.000, bahkan 200.000 prajurit. Sedangkan Kekaisaran Romawi Timur mempunyai jumlah yang jauh lebih sedikit. Dalam filmnya Rise of Empires Ottoman yang dilansir oleh Netflix, dinyatakan bahwa Kekaisaran Romawi Timur hanya memiliki prajurit 10 kali lebih rendah dibandingkan dengan pasukan Muhammad Al-Fatih. Setidaknya mereka hanya memiliki 7.000 prajurit. Oleh karena itu, mereka meminta bantuan kepada beberapa negara pendukung lainnya untuk melawan Muhammad Al-Fatih. Tetapi, dikarenakan jarak dan terbatasnya transportasi pada zaman itu, pasukan bantuannya terlambat datang. Mereka tiba setelah kota Konstantinopel jatuh ke tangan Muhammad Al-Fatih. Kekaisaran Turki Utsmani memiliki kesatuan komando yang tidak dimiliki oleh pasukan Eropa. Kesatuan komando ini mempunyai satu komando pusat yang tidak dapat menghentikan mereka dan menjadikan mereka kesatuan yang tidak terpecah belahkan. Namun, pada saat pertempuran itu, banyak sekali pasukan Turki Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan ini benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, serta perbekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak awal. Sebelum musuh mencapai benteng mereka, Kekaisaran Romawi Timur telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung tanduk emas. Tidak mungkin bisa menyentuh kota Konstantinopel kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Pada akhirnya, Muhammad Al-Fatih menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Dengan cara yang unik dan cerdik, ia menggandeng 70 kapalnya untuk melintasi Galata ke muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Kapal-kapal itu ditarik oleh gajah dan pasukannya. Para pasukannya menyeberangkan kapal-kapal mereka lewat jalur darat. 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar. Mereka menebangi pohon-pohonnya terlebih dahulu dan kemudian menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu 1 malam. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Konstantinopel itu akhirnya diserang oleh pasukan Turki Utsmani. Dan pada akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh, dikalahkan oleh pasukan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Pada tanggal 29 Mei 1453, setelah 53 hari pertempuran, Muhammad Al-Fatih berhasil memasuki kota Konstantinopel. Pada saat itu, beliau baru berusia 21 tahun. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Peradaban yang dibangun pada masanya, selain terkenal sebagai jenderal perang dan berhasil memperluas kekuasaan Utsmani melebihi sultan-sultan lainnya, Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai seorang penyair. Ia memiliki diwan, kumpulan syair yang ia buat sendiri.
Sultan Muhammad juga membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah Utsmani. Peninggalannya yang paling terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansori. Wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Pada tahun 1481, Sultan Muhammad Al-Fatih jatuh sakit hingga harus dirawat beberapa hari. Pada akhirnya, Sultan Muhammad Al-Fatih meninggal pada tanggal 3 Mei 1481 di usia 49 tahun. Dan jasadnya dikebumikan di kompleks Masjid Fatih di Istanbul. Bayezid II, putra tertuanya, menjadi pengganti Muhammad Al-Fatih setelah beliau meninggal dunia. Kisah heroik para pahlawan memang sangat menarik untuk diceritakan. Banyak sekali yang kalian bisa ambil dan teladani. Semangat juang, keyakinan, kepintaran, serta kejelian dalam mengatur strategi selalu menarik perhatian banyak orang. Saking menariknya kisah-kisah peperangan ini, banyak sekali diadopsi untuk dijadikan games online. Di lain kesempatan, kita akan membahas banyak lagi cerita-cerita heroik yang pernah terjadi di dunia. So guys, sekian dulu pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalian juga bisa tonton The Rise of Empires Ottoman di Netflix untuk mendapatkan detail cerita dari Muhammad Al-Fatih. Kalau ada yang kalian ingin tambahkan, kalian bisa ceritakan pada kolom komen. Jangan lupa subscribe, like, and share. I'll see you guys in the next video. Wassalamualaikum. Makasih.